Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Thumma qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, kemudian penyair Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, yaitu ikutilah petunjuk yang dijelaskan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab petunjuk yang ditunjukkan, dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling baik dan paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairul huda huda Muhammad. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, kemudian penyair Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, wal huda huwallazi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk adalah perkara yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama yang benar itu di atas semua agama, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Wal huda huwal ilmun nafi'u, petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haqqi huwal amalu salih, agama yang benar adalah amal soleh. Wa naqra'u fi akhiril Fatihah, kita membaca pada akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Alladzina an'amallahu alaihim humul ladzina jama'u bainal ilmin nafi'i wal 'amalis salih. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dengan amal soleh. Wal maghdubu alaihim humul ladzina akhadhul ilma wa tarakul amal. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang mengambil ilmu dan meninggalkan mengamalkan ilmu. Waddalluna humul ladzina akhadhul amala wa tarakul ilm. Orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beramal dan meninggalkan ilmu. Kal mutasawwifati wal 'ubbadil juhal, seperti orang-orang tasawuf dan para ahli ibadah yang bodoh.
Wal huda wal hidayatu ala qismain. Petunjuk, al-huda dan al-hidayah terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, al-huda bima'na dalalati. Al-huda bima'na dilalati wal irsyadi wa bayanil haq. Petunjuk maknanya adalah menunjukkan, membimbing dan menjelaskan kebenaran. Wa hadhihi hidayatun 'ammah. Ini adalah petunjuk yang umum. Petunjuk yang pertama dan petunjuk yang umum ini bisa dilakukan oleh semua para nabi, orang-orang saleh dan orang-orang yang berilmu. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami menjadikan di antara mereka imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, al-huda bima'na dilalati wal irsyadi wa bayanil haq. Petunjuk maknanya menunjukkan, membimbing dan menjelaskan kebenaran. Wa hadhihi hidayatun 'ammah. Ini adalah petunjuk yang umum. Wallahu hadan nasa jami'an, bima'na annahu bayyana lahumul haqqa wa waddahahu lahum. Allah memberikan petunjuk kepada semua manusia. Maknanya sesungguhnya Allah menjelaskan kebenaran kepada mereka dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Fussilat ayat 17, wa amma thamudu fahadainahum. Dan adapun Thamud, maka kami memberikan petunjuk kepada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Lalu mereka lebih mencintai kebutaan daripada petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain. Dan kita memberikan petunjuk kepadanya dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Fahadhihi hidayatu dilalatin wa irsyad. Maka ini adalah petunjuk, yaitu petunjuk menunjukkan kebenaran dan membimbing kepada kebenaran. Al-qismu tsani, macam petunjuk yang kedua, hidayatut taufiqi lil amali bil haqqi wat tamassuki bih. Petunjuk taufik untuk mengamalkan kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli iman. Ini adalah petunjuk yang khusus yang tidak diberikan kecuali untuk ahli keimanan. Wala yamlikuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berkuasa untuk memberikan
petunjuk taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yamliku hidayatal qulubi illa Allah jalla wa ala. Maka tidak ada yang berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada hati-hati kecuali Allah jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 56, Innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya kamu tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kamu yang memberikan petunjuk kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 178. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Dan Nabi SAW meminta petunjuk kepada Rabb-Nya. Lalu beliau berucap di dalam doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketepatan di dalam berkata dan berbuat. Oleh karena itu, yang melapangkan dada, yang menjadikan dada mendapatkan petunjuk taufik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hidayatud dilalati wal irsyadi yamlikuha ar-rusulu wal anbiya'u wa ahlul ilm. Petunjuk dilalah dan irsyad, yaitu petunjuk yang artinya menunjukkan kepada kebenaran, membimbing kepada kebenaran, mampu dilakukan oleh para rasul, para nabi dan ahli ilmu. Kulluhum yadulluna 'alal haqqi wa yubayyinunahu wa yubassiruna bih. Mereka semua menunjukkan kepada kebenaran, menjelaskan kebenaran, dan memberikan pengetahuan terkait kebenaran. Walihada qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa rubbama yaqulu qail. Bisa jadi ada seseorang yang berkata, limadha qala Allah jalla wa ala li nabiyhi fi ayah. Kenapa Allah jalla wa ala berfirman kepada nabinya di suatu ayat, wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau betul-betul memberikan petunjuk. Wa qala fil ayatil ukhra, dan berfirman kepada nabinya di ayat yang lainnya, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai.
Alaysa hadza ta'arudan? Bukankah ini kontradiksi? Ini saling bertentangan? Al-jawabu, jawabannya, laisa hadza ta'arudan. Ini tidak saling bertentangan. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak dan sekali-kali tidak. Bal qauluhu ta'ala, bahkan firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau betul-betul memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ya'ni tadullu wa turshidu wa tubayyin, yaitu engkau menunjukkan ke jalan yang lurus, membimbing ke jalan yang lurus, dan menjelaskan jalan yang lurus. Wa qauluh, dan firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Ya'ni la taqdiru ala taufiqin nasi wa qabulihimul haq, yaitu engkau tidak bisa memberikan taufik kepada manusia dan tidak bisa menjadikan mereka menerima kebenaran. Fahadha la yaqdiru alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala, maka perkara ini hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'arudha bainal ayatain, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di antara dua ayat. Wa innama tata'aradu 'inda man la ilma 'indah, sesungguhnya dua ayat itu bertentangan tidak lain menurut orang yang tidak memiliki ilmu. Ammal basiru bil Qur'an, adapun orang yang mengetahui Al-Qur'an, wal basiru bil ilm, dan orang yang mengetahui ilmu, fala yata'aradu 'indahu al-Qur'an was sunnah, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak kontradiksi padanya, tidak kontradiksi menurutnya. Fal Qur'anu la yata'aradu abada, maka Al-Qur'an selama-lamanya tidak bertentangan. Was sunnatu la tata'arad, sunnah tidak saling bertentangan. Li'annahuma tanzilun min hakimin hamid, sebab Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Walakinna sya'na fil ladzi yafhamu wa yajma'u bainal adillah, tetapi yang paling istimewa adalah orang yang bisa memahami dan bisa mengumpulkan dalil-dalil. Qauluhu, perkataan penyair rahimahullahu ta'ala Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wala taku bid'ayyan, dan janganlah menjadi pelaku bid'ah. Perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala ini mengisyaratkan kepada prinsip yang sangat penting, yaitu bahwasanya barang siapa yang meninggalkan tali Allah dan meninggalkan sunnah, maka dia mengambil jalan bid'ah dan kesesatan. Oleh karena inilah sebagian ahli ilmu mengartikan bid'ah dengan bima laysa bisunnah, perkara yang bukan sunnah. Maka Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, wala taku bid'iyan, jangan menjadi pelaku bid'ah dengan cara meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Qauluhu, perkataan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wala taku bid'iyan, dan jangan menjadi pelaku bid'ah. Hada nahyun, ini adalah larangan, larangan dari menjadi pelaku bid'ah. Wal bid'iyyu nisbatan ilal bid'ah, bid'i adalah penisbatan kepada bid'ah. Al bid'i huwa man taraka al kitaba was sunnata wa lam yatalaqqa anhuma wa lam ya'khudh dinahu minhuma.
Bid'i adalah barang siapa yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak mempelajari dan mengambil agamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal bid'iyyu nisbatan ilal bid'ah. Bid'i penisbatan kepada bid'ah. Wal bid'atu ma uhditha fid dini mimma laysa lahu aslun fi kitabillah atau sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah perkara yang dibikin-bikin, dibuat-buat terkait agama, yaitu perkara yang tidak memiliki asal di dalam kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu nahana 'anil ibtida'i fid din. Allah melarang kita melakukan bid'ah terkait agama. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzarana minal ibtida'i fid din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari melakukan bid'ah terkait agama. Fallahu jalla wa ala yaqul, maka Allah jalla wa ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmat dariku. Fad-dinu kamilun la yahtaju ila an tudhifa ilaihi asya'a tastahsinuha aw tuqallidu fiha ghayraka mimma laysa alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin litataqarraba biha ila Allah. Maka agama sempurna tidak membutuhkan kamu menambahkan kepadanya sesuatu yang kamu anggap baik atau kamu taklid terkait sesuatu itu kepada selainmu, yaitu dari perkara-perkara yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran atau Sunnah, dengan tujuan kamu mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kal adhkaril bid'iyyati was salawatil bid'iyyati wa jami'i anwa'it taqarrubi ila Allah idza lam yakun 'alaihi dalilun fa huwa bid'ah. Seperti zikir bid'ah, seperti salat bid'ah, dan seperti semua macam-macam perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, jika tidak didukung oleh dalil maka ia bid'ah. Walau kanat niyyatu sahibihi hasanatan wa yuridul ajra wa yuridul thawab wa la yuridul mukhalafah. Walaupun niat pelakunya baik, dia menginginkan ganjaran, dia menginginkan pahala, dan dia tidak menginginkan menyelisihi, lakin ra'a anna hadha fihi khairun fastahsanah, tetapi dia menganggap sesungguhnya terdapat kebaikan dalam hal ini, lalu dia menganggapnya baik. Wa huwa fil haqiqati laisa fihi khair, padahal sejatinya tidak ada kebaikan padanya. Lau kana fihi khairun lajaa bihil kitab was sunnah, seandainya terdapat kebaikan padanya, niscaya Al-Quran dan As-Sunnah datang dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 64, Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 38, Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Alkitab. Fa kullul khairi wa kullul hidayati fil Qur'ani was sunnah, maka semua kebaikan dan semua petunjuk terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Faman jaa bi ziyadatin laysat fil kitabi was sunnati fahiya bid'atun mardudah. Maka barang siapa
yang mendatangkan tambahan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia bid'ah yang tertolak. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru terkait urusan kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fala yajuzul ihdatsu fid dini. Maka tidak boleh membuat perkara-perkara baru terkait agama. Aw amalu syai'in lam ya'ti bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa yutaqarrabu bihi ila Allah. Atau tidak boleh melakukan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membawanya dan ia dijadikan sebagai perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hada bid'ah, ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah kesesatan. Wal bid'atu fil lughati, bid'ah secara bahasa, ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq, perkara yang dibikin-bikin yang tidak mencontoh contoh yang telah berlalu. Ka an taqula, seperti halnya kamu berkata, hadha syai'u badi'un, yakni jadid, sesuatu ini badi', yaitu jadid, baru. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawati wal ardi, Allah yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, ay muhdithuhuma ala ghairi mithalin sabaq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan langit-langit dan bumi dengan tidak mencontoh contoh yang telah berlalu. Wa yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla wa ala berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahqaf ayat 9, qul ma kuntu bid'an minar rusul, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama dari para rasul. Yakni ma ana awwalu rasul, yaitu aku bukanlah rasul yang pertama. Bal qabli rusulun katsirun, bahkan sebelumku terdapat rasul yang banyak. Fa ana lastu bid'an, yakni jadidan, lam yasbiq mithli fil umamis sabiqah, maka aku bukanlah bid'an, yaitu jadidan, maka aku bukanlah yang baru, yang tidak mendahului sepertiku pada umat-umat yang telah berlalu. Fa kaifa tunkiruna alayya anni rasulullah wa qabli rusulun katsirun, lalu bagaimana kalian mengingkariku sesungguhnya aku utusan Allah, padahal sebelumku terdapat rasul-rasul yang sangat banyak. Ammal bid'atu fi syara', adapun bid'ah secara syariat, fahiya ma uhditha fid dini mimma laysa minhu wa laysa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah secara syariat adalah apa yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat terkait agama dari yang tidak berasal darinya dan tidak memiliki dalil dari kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.